Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Rusdi di sini. Izinkan saya untuk berbagi ilmu tentang cara membuat media pembelajaran sejarah secara sederhana menggunakan KineMaster. Jadi ini adalah KineMaster, salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit video atau bisa juga untuk membuat media pembelajaran secara sederhana. Jadi sangat bagus untuk kita terapkan pada masa pandemi ini. Nah, nanti saya membuat materi yang sederhana saja, yaitu memanfaatkan KineMaster, terus nanti bahannya adalah gambar, terus dikasih narasi sama background gitu ya. Kita mulai. Jadi setelah kita buka KineMaster, di sini tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita pilih tanda plus ini, ya. Di sini ada aspek rasio. Biasanya kalau untuk video itu yang bisa diupload di YouTube itu 16:9 seperti ini. Nah, setelah itu kita memasukkan media yang sudah kita siapkan. Jadi pastikan kita sudah memiliki file, bisa gambar, bisa video yang terkait dengan materi. Sehingga nanti bisa langsung kita masukkan dan kita edit gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materinya adalah tentang kebetulan sejarah tentang peristiwa Rengas Dengklok ya. Saya cari dulu gambarnya. Nah, sini ada gambar. Nah, ini ya. Jadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, seperti ini. Nah, kita centang. Jadi ini gambar, judulnya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, gambar ini akan kita beri narasi, ya, narasi atau keterangan dari gambar dan materi kita. Nah, karena narasi, nanti kita menggunakan fasilitas namanya suara di sini ya. Di sini ada tombol suara, ada gambar apa ini? Alat mic ya itu ya, mikrofon. Ini nanti kalau kita kita klik, tapi seperti tadi saya sampaikan, ini bisa kita panjangkan menyesuaikan durasi suara kita. Ya, menyesuaikan durasi suara kita. Oh ya, misalnya kita ingin menambah tulisan di gambar ini. Itu kan gambar dari internet ya ini ya. Jadi bisa kita tambahkan, misalnya saya ingin menambahkan nama, ya nama kita sebagai gurunya atau mungkin kelasnya. Misalnya saya menambahkan tulisan pintu masuk kemerdekaan Indonesia. Nah, misalnya gitu ya. Jadi peristiwa Rengas Dengklok, pintu masuk kemerdekaan Indonesia. Nah, ini bisa kita atur-atur, bisa kita besarkan, kecilkan ya, sesuai kebutuhan. Atau misalnya kita ingin mengganti font, jenis fontnya. Nah, ini ada tombol AA ini ya, A besar kecil ini untuk mengganti font ya. Kita bisa memilih banyak sekali di sini. Misalnya saya ganti dengan handwriting. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini jenis hurufnya handwriting. Jadi peristiwa Rengas Dengklok, pintu masuk kemerdekaan Indonesia. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini bisa kita panjangkan. Kenapa kita panjangkan? Kalau ini kita play ya, seperti ini. Kalau kita play, maka tulisan pintu masuk akan hilang ketika sudah melebihi. Nah, seperti ini. Nah, biar nggak hilang, kita panjangkan sepanjang dari gambar. Ya, jadi nanti tulisan ini akan tetap ada sampai di batas terakhirnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini belum ada suaranya ya. Nanti kita kasih narasi.
tentang peristiwa ini. Nah, ini sampai selesai dia akan tulisannya tidak hilang ya, sampai selesai baru dia hilang seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, baik, sekarang kita akan memberikan narasi atau suara untuk video ini. Maka kita klik tombol suara. Nah, ya di sini kita lihat sudah ada rekaman suara kita, ya, ada rekamannya seperti ini. Ini bisa kita besarkan volumenya ya. Maka kita coba aja kita coba memutarkan. Kita putar dulu seperti ini. Peristiwa Rengas Dengklok, pintu masuk kemerdekaan Indonesia. Ya, Rengas Dengklok adalah suatu wilayah di kawasan Kawedanan di Jawa Barat, di mana pada saat itu menjadi tempat penculikan dari tokoh nasional Soekarno-Hatta oleh para pemuda. Peristiwa ini menandai awal dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana saat itu Soekarno-Hatta dipaksa oleh pemuda untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, itu ya tadi contoh rekaman kita. Kita bisa mengatur suara ini, mengubah suara ya. Kita bisa menggunakan berkumandang, misalnya kita ganti suaranya menjadi studio seperti ini misalnya. Peristiwa Rengas Dengklok, pintu masuk kemerdekaan Indonesia. Atau yang lain. Peristiwa Rengas Dengklok. Contoh-contoh suara yang peristiwa Rengas Dengklok. Atau kita ingin mengubah peristiwa Rengas Dengklok. Mengubah suara bisa ya. Di sini ada pengubah suara. Nanti bisa kita ganti suara wanita bisa. Peristiwa Rengas Dengklok, pintu masuk kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Nanti silakan memilih sendiri jenis-jenis suaranya. Kalau tidak ingin diganti ya kita peristiwa Rengas Dengklok gitu ya. Oke. Itu tadi cara memasukkan gambar, menambah tulisan dan merekam suara atau narasi. Selanjutnya kita ingin menambah gambar berikutnya. Nah, untuk menambah gambar kita klik media di sini. Kemudian kita pilih gambar yang sudah kita miliki. Ya, kemudian kita masukkan misalnya ini ya. Nah, ini. Ini gambar kedua. Gambar kedua. Ya, ini. Sama ya, kita ingin menambah narasi seperti ini. Kita akan merekam suara kita. Nah, ini sudah ya, kita besarkan volumenya misalnya gitu ya. Kemudian kita coba play. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, satu hari menjelang tanggal 17 Agustus 1945.
Ya, itu tadi contohnya ya. Ini hanya contoh sederhana. Nanti untuk pengembangannya bisa dilakukan sendiri ya untuk pengembangannya. Prinsipnya bisa menambah gambar, kemudian menambah tulisan, membuat narasi. Nah, sekarang yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah kita memberikan apa itu ya? Backsound ya. Backsound untuk media kita. Jadi biar lebih ada variasinya, kita kasih backsound. Nah, untuk backsound silahkan nanti klik audio. Nah, ini ada audio di sini. Kemudian kita pilih musik yang sudah kita siapkan ya. Ada musik yang disediakan oleh KineMaster, ini seperti ini banyak sekali. Kalau ini menambah lagi bisa kita tambah dari toko ya yang di gambar sini untuk nambah musiknya. Misalnya saya akan menambah musiknya ini. Jadi musiknya itu kalau bisa disesuaikan dengan tema materinya. Oke, ini musik yang saya pilih. Kita coba putar. Peristiwa Rengas Dengklok, pintu masuk. Kalau suara musiknya terlalu besar, bisa kita kecilkan dengan cara kita klik file musiknya, kemudian kita klik yang ini ya. Kita klik filenya, kita klik yang gambar yang kanan ini ya, yang kayak gelombang ini ya. Ya. Bukan yang ini, kita klik yang ini. Kemudian kita turunkan. Nah, seperti ini. Jadi nanti suaranya bisa lebih pelan dari suara kita selaku naratornya gitu ya. Ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Ya, seperti ini sampai akhir. Oke. Kita coba putar. Peristiwa Rengas Dengklok, pintu masuk kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok adalah suatu wilayah di kawasan Kalau suaranya belum terlalu besar, kita naikkan sedikit, tidak apa-apa. Jadi kita atur-atur saja untuk musiknya sesuai kebutuhan ya, bisa kita atur-atur dari sini ya. Kalau terlalu besar kita kecilkan. Kita ulang lagi misalnya. Peristiwa Rengas Dengklok, pintu masuk kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok adalah suatu wilayah di kawasan Kawedanan di Jawa Barat, di mana pada saat itu menjadi tempat penculikan dari tokoh nasional Soekarno-Hatta oleh para pemuda. Peristiwa ini menandai awal dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana saat itu Soekarno-Hatta dipaksa oleh pemuda untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus. Baik, nah sekarang kita akan memberikan transisi ya. Jadi dari gambar pertama ya, gambar pertama ke gambar kedua kita kasih transisi atau perpindahan scene. Kita klik tanda panah tanda plus. Misalnya kita mau kasih ini banyak sekali ya efek transisinya, misalnya ini ya. Saya pilih ini. Jadi yang model-model ini bisa kita download ya ini ya. Tambahan-tambahan ini bisa kita download sendiri. Kita mau nambah apa nanti bisa ditambahkan. Ya, misalnya saya pilih yang ini. Ya, misalnya ini. Ya, seperti itu. Kita lihat hasilnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16. Kemudian kita akan ngasih semacam closingnya. Kita mau ngasih closing seperti ini, maka kita tambah media, kita klik latar, kemudian kita pilih saja model yang ada di sini yang sudah disediakan. Tinggal kita pilih misalnya ini ya, misalnya ini ya. Ini untuk closingnya, closing materi. Nah, misalnya, ini bisa kita tambah tulisan.
untuk menambah tulisan tadi ya, ingat menggunakan lapisan, kemudian teks, baru kita tulis. Misalnya kita tulis selamat belajar. Ini untuk penutupnya. Semoga sukses buat kalian. Misalnya gitu ya. Jadi nanti kan di apa ya? Dinikmati oleh siswa kita. Nah, seperti ini. Kita bisa atur-atur, kita ganti fontnya misalnya. Nah, sesuai keinginan kita. Misalnya ini, oke, kita atur-atur saja. Nah, 17 Agustus 1945. Ya, sebutnya seperti itu ya. Jadi ini bisa kita panjangkan sebentar seperti ini. Nah, kita lihat 1945. Misalnya tadi ya kita kasih transisi. Transisinya misalnya sama kayak ini misalnya ya. Iya. Atau kita coba yang lain transisinya. Jadi nanti bisa milih sendiri sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini misalnya. 1945. Nah, misalnya kita ngasih foto kita di sini bisa ya. Misalnya saya kasih foto saya di sini. Kita kasih fotonya. Ya, ini bisa ambil foto-foto. Ya, misalnya ini ya. Ini fotonya untuk apa ini? Untuk pemanis saja ini ya. Bisa kita atur-atur. Ya. Misalnya seperti ini. Ya. Kita samakan dengan panjang dari teksnya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. 45. Nah, kemudian kalau musiknya ini kita potong aja yang tidak dipakai. Biar pada akhirnya itu suaranya turun ya. Kita bisa atur di sini ya. Kita bisa atur di sini. Kemudian kita turunkan. Nah, ini. Jadi nanti ketika selesai itu musiknya turun gitu ya. Seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian masih ada satu tugas lagi, kita ekspor nih ya. Caranya ekspor itu menyimpan atau merender menjadi file video. Caranya seperti ini. Nah, ini kita ekspor. Jadi lamanya mengekspor ini tergantung dari durasinya. Kalau videonya panjang ya agak lama ya. Tapi kalau hanya pendek, maka ekspornya atau rendernya itu lebih cepat gitu ya. Ini kita sedang ekspornya. Jadi prinsipnya ini hanya dasar saja. Nanti pengembangannya monggo bisa dikembangkan sendiri ya. Untuk pengembangan misalnya dikasih video, dikasih apapun gitu ya, itu pengembangan saja. Tapi prinsipnya memasukkan gambar, kasih tulisan, kasih narasi, kasih background ya, kasih transisi seperti itu. Pengembangan silahkan. Nah, ini sudah hampir selesai untuk ekspornya. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kita lihat hasilnya seperti ini. Peristiwa
Rengas Dengklok, pintu masuk kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok adalah suatu wilayah di kawasan Kawedanan di Jawa Barat, di mana pada saat itu menjadi tempat. Nah, itu tadi ya cara membuat media pembelajaran secara sederhana menggunakan KineMaster ya. KineMaster salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk PJJ di masa pandemi ini. Semoga bisa bermanfaat yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.